Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah terus menempuh upaya diplomasi dengan sejumlah negara agar dapat menghadirkan vaksin COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain diplomasi, pemerintah juga mengembangkan vaksin secara mandiri melalui vaksin yang dinamakan vaksin merah putih. Lantas kapan vaksin COVID-19 dapat digunakan di Indonesia? Akan kita simak bersama-sama pemaparannya bersama dengan Jason Sambau dalam Fact Check. Jason, silakan. Ya, Robert dan juga pemirsa, memang sampai saat ini masyarakat dunia masih terus menunggu kapan hadirnya vaksin di dunia dan pandemi COVID-19 segera berakhir, termasuk di Indonesia. Betul tadi yang dikatakan, selain mengusahakan atau mengupayakan diplomasi secara internasional, namun ada upaya untuk menghadirkan vaksin secara mandiri juga dilakukan oleh pemerintah. Dan berikut ini kita akan melihat sebenarnya vaksin-vaksin yang sudah melalui tahap uji klinis atau sedang dikembangkan di Indonesia. Yang pertama, vaksin yang merupakan kerjasama dalam negeri. Kita bisa lihat di sini adalah bernama vaksin merah putih yang merupakan kolaborasi antara Kemenristek RI, Badan Riset dan Inovasi, serta LBM atau Lembaga Biomolekuler Eijkman. Untuk kandungannya sendiri, pemirsa, di vaksin merah putih ini sendiri menggunakan strain virus corona yang ada di Indonesia, artinya virus yang memang menyerang para pasien COVID-19 yang ada di Indonesia. Kemudian dari strain virus corona yang ada di Indonesia tersebut, kemudian platform yang digunakan adalah protein rekombinan. Artinya sejumlah penelitian nantinya terkait dengan protein rekombinan ini akan menghasilkan gen, kemudian gen tersebut akan disuntikan ke sel mamalia dan juga sel ragi, untuk kemudian sel mamalia dan sel ragi itu dijadikan semacam produsen dari protein rekombinan. Bagaimana dengan targetnya? Secara umum memang di tahun 2022 akan diproduksi secara massal. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Kepala LBM Eijkman, Profesor Amin Subandrio, menyatakan bahwa untuk bisa menghasilkan satu vaksin butuh waktu sekitar 12 hingga 18 bulan. Artinya memang 1 tahun lebih untuk bisa menghasilkan vaksin merah putih ini siap didistribusikan dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana kemudian capaiannya sampai saat ini, prosesnya seperti apa? Nanti saya akan jelaskan lebih detail, namun saya akan ke vaksin yang berikutnya. Ini merupakan kerjasama dengan luar negeri, yaitu adalah vaksin Sinovac. Kolaborasi atau kerjasama antara PT Sinovac yang berasal dari Tiongkok dan juga PT Bio Farma. Kandungannya berbeda dengan vaksin merah putih karena kandungan vaksin yang digunakan vaksin Sinovac ini adalah virus yang diinaktivasi atau virus yang dilemahkan dan berasal dari virus yang berasal dari Cina atau Tiongkok yang merupakan perusahaan yang berasal dari Sinovac ini sendiri. Dan untuk targetnya, sukses uji klinis ketiga itu sudah dilakukan di sejumlah negara seperti Brazil dan juga Tiongkok. Dan sampai saat ini negara lain seperti Turki, Bangladesh dan juga Indonesia serta Chili juga masih dalam proses uji tahap klinis ketiga. Dan secara spesifik kalau kita melihat dari 1.620 relawan yang saat ini melakukan uji klinis tahap ketiga di Bandung, Jawa Barat, terdapat 1.074 orang yang telah menerima suntikan kedua, dan dari 1.074 orang tersebut sekitar 670-an orang kemudian sudah diambil sampel darahnya untuk diteliti lebih lanjut kondisi kesehatannya. Sampai saat ini memang tidak ada laporan terkait gejala mayor, hanya gejala minor seperti mengalami demam atau nyeri di bagian yang disuntikan, namun perlahan hilang. Kemudian ada pertanyaan, ada MOU yang sudah disiapkan oleh Sinovac dan juga Indonesia bahwa nantinya sudah ada 50 juta dosis yang dikomitmenkan antara Sinovac dan Indonesia. Nantinya ini merupakan konsentrat dosis vaksin, pemirsa, atau bahasa medisnya bisa dibilang adalah ready to fill, dan nanti akan dikirimkan secara berkala mulai dari November 2020 sampai dengan Maret 2021. Artinya setiap bulan akan ada 10 juta dosis konsentrat vaksin COVID-19 dari Sinovac. Namun tentunya baik yang konsentrat maupun yang saat ini sedang diuji coba di Bandung atau uji klinis di Bandung akan tetap melalui proses uji dan registrasi di Badan POM untuk bisa mendapatkan emergency use authorization atau otorisasi penggunaan darurat. Berikutnya selain Sinovac ada lagi yang berikutnya masih berasal dari Tiongkok, yaitu Sinopharm, kolaborasi antara Kimia Farma, kemudian China National Biotech Group yang merupakan anak perusahaan dari Sinopharm itu sendiri yang memang berfokus terhadap pengembangan vaksin, dan kemudian G42 Healthcare Holdings dari Uni Emirat Arab. Kandungannya hampir-hampir mirip dengan yang sebelumnya Sinovac, yaitu virus
virus yang diinaktivasi atau dilemahkan. Dan bagaimana dengan target uji klinisnya? Sudah dilakukan uji klinis ketiga di sejumlah negara seperti Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan juga Turki. Khusus untuk di Uni Emirat Arab ini sudah dilakukan terhadap 15.000 responden atau relawan yang melakukan uji klinis tahap 3, dan gejalanya juga dilaporkan tidak ada gejala mayor yang dialami, semuanya gejala-gejala minor dan jumlahnya sedikit. Dan untuk komitmen dari Sinopharm dengan Indonesia nantinya di akhir 2020 akan mengirimkan 15 juta dosis vaksin dan akan dimulai bulan November nanti, tepatnya dengan 5 juta dosis pertama. Kemudian selain Sinopharm, yang berikutnya ada GX19. Ini kolaborasi antara Kalbe Pharma dan juga Genesin dari Korea Selatan. Kandungannya berbeda, ini menggunakan material DNA yang bertujuan untuk menciptakan antigen dalam sistem kekebalan tubuh. Dan untuk targetnya sendiri sampai saat ini memang sudah dilakukan uji klinis tahap 1 di negara asalnya di Korea Selatan, dan di Indonesia sudah masuk ke tahap 2 uji klinis di Indonesia. Tentu kita masih akan melihat uji klinis tahap ketiga sampai nantinya siap dinyatakan dan didistribusikan ke masyarakat. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat lagi, vaksin CanSino juga berasal dari Cina dan ini menggunakan single dose, platformnya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya karena artinya satu orang hanya mendapatkan satu suntikan untuk mendapatkan kekebalan sempurna dibandingkan dengan vaksin-vaksin sebelumnya yang harus 2 kali suntikan. Dan berikutnya adalah kita melihat kapan target besar ini dari vaksin dalam negeri akan segera rampung. Kita lihat dalam slide berikutnya. Untuk vaksin merah putih sendiri sebenarnya ada 3 tahapan mulai dari 2020. Saat ini prosesnya sudah 55% uji di laboratorium dan nantinya akan dilanjutkan dengan uji praklinis atau uji pada hewan yang akan selesai di akhir 2020. Kemudian berlanjut di 2021, bibit vaksinnya akan diserahkan ke Bio Farma dan dilakukan tahap uji klinis 1, 2, 3 yang ditargetkan selesai di triwulan ketiga tahun 2021. Setelah itu barulah di tahun 2022 ini bisa disebarkan secara massal atau diproduksi untuk masyarakat. Dan berikutnya kita lihat lagi, selain dari rencana pemerintah jangka panjang tadi untuk bisa membuat mandiri vaksin COVID-19 di Indonesia, kita lihat dari sisi subjeknya, siapa penerima, siapa yang kemudian menjadi prioritas. Seperti dikatakan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, bahwasanya tenaga medis, TNI, Polri, dan aparat penegak hukum menjadi kelompok masyarakat yang akan menjadi prioritas. Kalau kita melihat Perpres nomor 99 tahun 2020, memang jumlahnya sekitar 3,49 juta orang. Lalu kemudian berikutnya penerima bantuan iuran dari BPJS Kesehatan berjumlah 86,82 juta orang. Kemudian tenaga pendidik 4,36 juta orang. Selanjutnya adalah pemerintah pusat daerah legislatif yakni 2,31 juta orang, tokoh agama dan perangkat daerah 5,63 juta orang, dan juga terakhir adalah masyarakat umum yakni sebanyak 57,55 orang. Tapi sekali lagi pemirsa, proses untuk bisa menunggu vaksin ini masih membutuhkan waktu. Artinya vaksin ini yang saya tekankan adalah bukan obat. Jadi ketika Anda sudah terkena COVID-19, Anda tetap harus treatment, tetap harus melakukan perawatan kesehatan di sejumlah rumah sakit ataupun isolasi mandiri. Apalagi kalau Anda adalah OTG, maka Anda berpotensi untuk bisa menularkan virus ini ke lingkungan sekitar Anda. Jadi harus patuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan physical distancing. Karena Anda lihat tadi, waktu untuk bisa membuat vaksin itu memakan waktu berbulan-bulan bahkan sampai tahunan, tapi virus COVID-19 tidak dapat menunggu atau memilih siapa ia akan menularkan virusnya. Untuk sementara demikian, kembali ke Robert. Terima kasih Jason Sambo atas pemaparan Anda.